Di Tripod hari ini SMP Negeri 3 Jakarta berseri. Semangat terus menyala dalam hati. Kita berkumpul berbagi dan belajar pasti. Di ruang podcast cerita mengalir lancar. Suara muda penuh dengan mimpi besar. Dari sini kita melangkah bersama, menggapai langit tanpa ada jeda. Di pos tempat kita bersenang-senang, dengan canda tawa yang tak usang. Di sini kita saling menyemangati, SMP Negeri 3 semua berprestasi. Mari kawan, jangan ragu melangkah. Di Tripod kita temukan arah. Perjalanan kita dimulai di sini. Jadilah bintang yang bersinar tinggi. Dengarkan cerita dari kelas dan lapangan. Setiap kisah menyatukan harapan. Kita jadikan hari-hari penuh makna. SMP Negeri 3 kita bangga. Di pos tempat kita bersenang-senang, dengan canda tawa yang tak usang. Di sini kita saling menyemangati, SMP Negeri 3 semua berprestasi. Di Tripod podcastnya anak Snega. Kali ini nih, karena kita host baru, biarkan kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Jekli Andrian dengan partnerku Dan aku Tihani Uzwa. Nah, di episode 19 kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kakak-kakak dari Eskul Paskibra. Halo Kak. Halo. Nah, boleh diperkenalkan dulu nih namanya, mungkin jabatannya juga di Paskibra itu apa? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Autorik Tanto Winako dari Eskul Paskibra sebagai Humas. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Farizadin. Saya di Paskibra menjabat sebagai seksi lapangan di Eskul Paskibra. Nah, oke. Nah, menurut kalian tuh kan pertama kali mau masuk Paskibra itu pasti ada tujuan. Tujuan kalian masuk Paskibra tuh apa gitu? Jadi tujuan kita berdua masuk Eskul Paskibra itu yang pertama melatih kedisiplinan kita. Oke. Juga akhirnya dan melatih kepemimpinan. Nah, oke. Nah, dari situ kan melatih kepemimpinan itu sangat familiar di perpikiran orang-orang. Nah, caranya itu gimana sih kalau di Paskibra itu untuk melatih kepemimpinan kita gitu? Mungkin Kalau dari siapa? melatih kepemimpinan, kita mungkin bisa jadi palu bulu dengan minta bantuan dari kakak kelas. Itu diajarkan tentang kepemimpinan, cara membuat seperti keluarga yang erat. Oke. Dan juga teman-teman, menjadi Danton itu salah satu melatih kepemimpinan. Oke. Nah, kalian kan ini udah lama banget ya jadi kakak-kakak Paskibra. Makna dari kata Paskibra tuh apa sih, Kak? Nah, jadi makna dari kata Paskibra itu adalah pasukan pengibar bendera. Lalu itu juga merupakan kelompok yang mengibarkan dan menurunkan bendera saat hari kemerdekaan. Seperti 17 Agustus, ini juga hari kemerdekaan, tapi seperti hari-hari besar nasional. Oke, nah kalian juga teman-teman semuanya nih pasti penasaran kegiatan apa sih yang pernah dilakukan sama Eskul Paskibra di SMP Negeri 3. Boleh tolong diceritakan nih dari siapa dulu mungkin? Jadi kalau Paskibra kita pernah menjalani yang namanya demonstrasi Eskul. Situ kita Mungkin melatih ya Kak, Iya. atau Iya. mempertunjukkan. Oke. mempertunjukkan parfor, yaitu gerakan-gerakan lanjutan Paskibra. Oke, dari Kak Kak Alvaro, gimana tuh? Kegiatan apa atau pengalaman apa gitu? Dari saya
Pengalaman saya itu ada melakukan pengibaran bendera, melakukan demos, dan juga pernah ikut lomba paskibra waktu itu di SMK Safiah ya, Katolik. Oke. Tuh, keren Nah, kan tadi ikut lomba nih. Kalian tuh pernah nggak sih ikut lomba lain di tempat lain, atau kalian ikut pengibaran atau yang lain-lain gitu? Pengalaman menarik. Jadi kalau untuk lomba kita pernahnya di SMK Safiah. Kalau pengibaran kita hanya di sekolah. Oke. Keren sekali. Tadi kan juga Kak Torik menyebutkan tentang Demos Eskul. Di Demos Eskul itu kalian mungkin ada persiapan atau latihan yang kuat, atau kalian cuman spontan atau seperti apa? Bisa diceritakan Kak? Kalau latihan demos kita awalnya merancang seperti apa mau ditampilkannya, lalu kita berlatih, tapi berlatih dengan disiplin, tidak mungkin bertele-tele karena kita akan menarik anak kelas 7 yang baru masuk ke sekolah untuk bergabung ke eskul. Oke. Nah, kalian kan juga nih udah banyak pengalaman segala macem. Kira-kira latihan paskibra tuh kapan aja sih? Kita kan semua penasaran nih, cara kalian tuh berlatihnya seperti apa. Jadi untuk paskibra itu dulu latihannya dari hari Selasa dan Sabtu. Karena hari Sabtu sekarang udah tidak boleh ada kegiatan ekskul, jadi kita latihan paskibra itu cukup di hari Selasa aja. Nah, kalian kan juga tadi katanya melakukan demos ya. Kalian kira-kira demosnya tuh latihannya kapan aja sih Kak? Jadi saat kenaikan kelas kita kan udah libur. Kita menggunakan hari libur tersebut untuk latihan demonstrasi eskul. Keren juga. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Aku sangat penasaran nih, kalian kan udah paskibra, udah latihan, mungkin setahunan ada kali ya. Nah, gerakan dasar apa sih yang kalian tuh tahu, atau gerakan paling dasar di paskibra itu apa? Jadi gerakan paling dasar ada sikap sempurna dan hormat. Oke, dari Kak Alvaro mungkin mau menambahkan? Mungkin sikap paling dasar di paskibra itu ada lencang depan atau lencang kanan ya, atau setengah lencang kanan, itu mungkin termasuk dari sikap dasar. Kan ada tuh tadi namanya sikap sempurna. Menurut kalian tuh sikap sempurna tuh harus gimana gitu? Dari postur tubuhnya, tangannya, atau apanya gitu? Kalau sikap sempurna itu kita harus badannya tegak, lalu kalau bahu kita agak tarik ke atas, kita turunkan. Tangan kita harus kepal, tapi kepalnya tidak kepal biasa, nekat. Jari kita tekan ke arah sini, lalu kita kepal. Jari jempol ada di atas tangan-tangan yang dikepal. Gitu. Untuk kan aku pernah dengar tuh PB dasar itu ada hormat. Untuk kalian tuh hormat itu ada 2 macam ya Kak? Itu apa aja sih? Jadi hormat dibagi 2. Jadi ada hormat untuk orang biasa dan ada hormat untuk bendera. Untuk hormat kepada orang itu bisa 45 derajat aja, untuk bendera itu bisa 90 derajat. Oke, ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Kan kalian tadi tuh demos eskul buat menarik anak kelas 7. Nah, kalian juga awalnya kan pasti kalian juga tertarik dengan eskul paskibra. Kenapa sih? Apa yang membuat kalian tertarik dengan eskul paskibra? Mungkin dari mana dulu bisa? Kalau eskul paskibra saya awalnya tertarik karena demonstrasi eskulnya bagus saat saya masih kelas 7. Saat saya sudah datang ke eskul paskibra, saya belum masuk ke pengibaran, tapi saat saya melihat pengibarannya formasinya sangat bagus sehingga saya ingin di pengibaran. Betul tuh kalau kata Katorik, sama saya juga seperti itu. Nah, kalian kan ini paskibra ya. Kira-kira tuh nama pelatihnya siapa sih? Kalau boleh tahu, siapa tahu pelatih kalian nonton gitu kan? Kalau pelatih kami itu namanya Kak Gilang. Keren. Saya halo dulu dong ke Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Gilang. Nah, untuk ketuanya, kira-kira tuh ketuanya siapa sih? Jangan kira-kira ya. Siapa sih ketuanya? Ketua di angkatan kalian tahun ini siapa gitu? Ketua paskibranya itu ada Kak Aflah. Kalau untuk palunya ada Karido. Oke, manfaat sekali. Nah, untuk kan kalian sudah lama ya jadi kakak paskibra juga nih. Kira-kira tuh apa sih yang kalian pelajarin dan gimana sih kalian pelajarinya?
Jadi kalau paskibra kita ada yang namanya buku BMP, itu buku merah putih. Oh. Situ kita mengajarkan tentang seperti PBB lanjutan, PBB dasar, kepemimpinan. Juga kami ditugaskan untuk mencatat seperti sejarah dari paskibra, sejarah bendera. Nah, gitulah. Nah, kan kalian nih awalnya kan belum berpengalaman mungkin ya di SD gitu. Nah, perasaan kalian pertama kali masuk paskibra atau latihan paskibra itu apa gitu? Kalau pertama kali masuk paskibra, saya sedikit deg-degan dengan pelatih karena saya tidak tahu gerakan, tapi saya diajarkan PBB dasar dulu dengan tekun dan disiplin juga. Lalu saya berpengalaman lah seperti sekarang. Nah, betul tuh. Perasaan kita juga berdua dulu sempat takut ya, Kak Torik ya, karena dulu kita mengira bahwa pelatih paskibra itu galak. Ternyata itu Baik banget. Ya, ternyata sangat baik ya. Oke. Nah, untuk Oke, nah kalian nih kan udah cukup lama di paskibra, udah punya banyak pengalaman. Apa sih kesan dan pesan yang mau kalian berikan gitu ke paskibra untuk kedepannya, eskulnya mau gimana gitu? Mungkin ada pesan atau pesan? Pesan saya untuk ekskul paskibra sukses terus dan juga jiwa kekeluargaannya semakin dieratkan ya. Kalau kesannya eskul paskibra itu sangat bagus, tapi kita harus tetap berlatih agar bisa mendapatkan pengalaman yang bagus dan dapat gerakan yang bagus. Oke. Nah, kalian ini dari generasi keberapa sih? Dari berapa? Sekarang juga kan paskibra pasti banyak kan anggotanya. Kalian bisa sebutin nggak sih generasi apa aja yang ada sekarang di sini di paskibra? Kalau paskibra di SMP 3 sekarang jadi ada angkatan 2025 yang lulus tahun ini. Lalu ada angkatan 2026 yaitu angkatan saya dan Kak Alvaro. Oke. Serta angkatan 27 yaitu yang lulus nanti tahun 2027 itu adik kelas kami. Betul itu. Nah, oke nih. Kalian kan tadi bilangnya latihan hari Selasa untuk sekarang. Kira-kira nih, tadi juga kalian udah bilang kalau kalian ada mencatat juga. Nah, untuk jadwal kalian mencatat sama latihan di lapangan itu ditentukan atau gimana nih, Kak? Kalau untuk latihan dan mencatat itu kami terjadwal seperti beda-beda minggu. Oke. Ya, untuk apa ya? Mungkin kalian tuh kenal nggak sih sama angkatan adik kalian, atau kalian tuh bisa tahu gitu siapa Palu Bulu dari angkatan 27 atau 26? Iya, kalau Palu Bulunya di angkatan 26 ada Kak Afla yang sebagai ketua paskibra sekarang dan Kalido. Nah, itu Oh, dia. oke. Kalau untuk Ya, teman-teman. Palu Bulu di angkatan 27 itu ada Jacqueline sebagai host di sini dan Iya, juga betul. ada Alfafa itu sebagai palunya. Keren. Oke. Nah, kalian tuh biasanya eskul nih. Apa aja sih pelengkapan untuk kalian latihan biasanya di lapangan gitu, yang sangat penting dan sangat perlu gitu? Kalau perlengkapan kami memakai baju olahraga atau training, lalu celana training yang panjang, topi, HGM, sudah itu saja. Oke. Kan kalian bilang kan kalian punya baju, aku lihat nih ya waktu hari Selasa itu kalian kan punya baju ya, bajunya kompak Iya, banget, ada baju seragam khusus sendiri. paskibra gitu. Nah, itu kira-kira tuh dapat ide dari mana sih untuk buat baju biar Iya. kompak? Terus juga dengan warnanya yang sangat bagus, terus logonya juga keren. Itu dapat dari Iya. mana inspirasinya gitu, Kak? Kalau soal logo itu sudah lama sejak ada ya di SMP 3 logo paskibranya. Untuk warna itu pilihan dari pelatih dan untuk baju kami mendapatkan ide dari ini tentara Jepang. topinya ya. Itu kalau baju itu seperti baju polo. baju polo cuma tangan panjang. Oke. Nah, tentara Jepang sangat menarik kata-kata tersebut. Kira-kira dia bisa dideskripsikan gimana sih topi tentara Jepang itu yang Iya. kalian terinspirasikan gitu? Kayak lucu banget gitu. Iya. Jadi topi tentara Jepang itu seperti topi biasa, namun di bagian belakang itu ada penutupnya, jadi agar tidak terkena sinar matahari di bagian belakang. Di sampingnya juga ada
Oke. Sangat kreatif banget ya, influencernya keren. Nah, kalian ini kan udah cukup lama ya di Paskibra. Kira-kira tuh kalian ada gak sih niatan untuk pengen melompat lebih jauh? Kayak kalian tuh pengen banget untuk ikut lomba di kenegaraan, istana negara gitu-gitu deh. Pokoknya kalian punya impian gak gitu? Kalau impian itu bisa saja, tapi kita perlu berlatih dan juga pasti banyak kompetitor di luar sana yang Iya. mungkin bagus. Oke. Nah, karena kan di SMP udah ada ekskul Paskibra. Kira-kira nanti mau lanjut gak ke jenjang SMA atau mungkin sampai ke Istana Negara? Keren banget kan Ani? Iya betul. Ya, Iya. kami berdua sebenarnya malah sangat yakin bahwa nanti di SMA akan lanjut paskibranya. Oke. Keren. Nah, Kalau untuk ke oke. Istana Presiden itu melakukan seleksi Insya dan tidak Allah. mungkin sembarangan Amin. dipilih. Iya, Amin, semoga amin. kalian kakak-kakak kedua ini bisa. Keterima ya Iya. jadi ke Istana Negara. Oke. Nah, kalian kan nih udah sangat percaya diri untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, aku mau minta pengalaman kalian nih. Kira-kira di SD itu kalian pernah gak sih ikut paskibra atau pengibaran, atau kalian sekedar tugas aja deh per kelas gitu? Kalau tugas waktu SD mungkin tidak ada yang namanya pengibaran, tapi pengibaran itu hanya saat upacara hari Senin. Oke. Kalau di SD saya ada itu untuk pengibaran hanya di 17 Agustus dan saya sebagai pemimpin upacaranya. Keren banget. Berarti bukan jadi kayak pasukan benderanya gitu ya, Kak? Bukan. Oh, Kalau oke. SD memang tidak ada pasukannya, melainkan cuma hanya 3 orang pengibar. Oke. Oke. Nah, kan kalian nih udah jadi kakak. Apa sih pesan dan kesan untuk iya. adik kelas selanjutnya mungkin biar bermotivasi, atau adik di SD kan bisa gitu termotivasi buat masuk Paskibra? Kalau pesan saya yaitu Paskibra SMP 3 harus sukses dan berlatih lebih baik agar bisa ikut lomba yang menang. Oke. Untuk adik-adik kelas itu pererat lagi jiwa kekeluargaannya, ambil sikap positif dari kakak-kakaknya, buang sifat negatifnya. Nah, kan Paskibra pasti kalian pernah dong nih, apalagi laki-laki pernah diajarin suara danton. Coba dong Kak, spill suara Iya, dantonnya. Pasti keren banget gak sih? Dari mungkin siap gerak atau apa gitu. Kak Torik bisa duluan? Iya. Coba Kak Torik. Untuk danton spesialisnya sih yang seksi lapangan ya, Kak Alvaro. Oh, jadi tuker-tukeran Iya, gitu ya. jangan lempar-lempar ya. Oke, Coba boleh lah bisa ya. Kak Alvaro ditunjukkan gitu. Aduh. Suara kerennya. Aduh. Oke. Nah, ini aba-aba siap gerak. Oke, coba nih mungkin gimana Penasaran tegapnya, banget nih. gimana suaranya, nadanya gitu. Itu memakai suara perut, teman-teman. Iya. Siap gerak. Nah, itu dia, teman-teman. Bergema di ruangan. Kalau Kak gimana Kak? Ya, Kalau Kak Kak Torik Torik mungkin Bisa mencontohkan gitu. Ini aba-aba dari siap gerak juga, tapi kalau untuk danton suara saya masih agak kurang. Oh iya, nggak apa-apa, masih belajar ya. Iya, iya. Nah, mungkin Untuk eh, kedepannya Paskibra bakal lebih baik lagi dengan Iya. adanya angkatan 27. Oke, nah terus kalian juga nih, kan kalian pastinya punya pengalaman seru, tapi selama latihan, kira-kira pengalaman seru kalian selama latihan tuh apa gitu dengan kakak pelatihnya, misalkan kalian bercanda-canda atau kalian apa gitu? Jadi kalau saat latihan mungkin kami kalau saat barisan kita tidak bisa bercanda, tapi serunya kita gerakannya kompak. Lalu kita juga kalau misalkan latihan kita bisa juga bermain games, cerdas cermat. Betul tuh kalau kata Kak Tori. Jadi kayak latihan kemarin itu kita tidak latihan dasar PBB, tapi kita bermain games cerdas cermat yang tadi dibilang Kak Tori. Oke, nah kalian kan udah cerita nih dengan pengalaman-pengalaman. Nah aku mau menanyakan sedikit nih tentang apa sih yang kalian pelajarkan di BMP, yaitu menurut kalian atau siapa sih gitu loh Bapak Paskibra Indonesia, Bapak Paskibra gitu,
Indonesia? Kalau Bapak Paskibra Indonesia itu Hussein Muntahar. Oh, oke. Siap. Oke, nah kakak-kakak kira-kira tahu nggak sih apa sih peraturan-peraturan di Paskibra atau apa aja yang boleh atau nggak diboleh sama Paskibra? Kan siapa tahu tambah wawasan bagi para teman-teman Dari sekalian. sikap atau dari sifat gitu. Jadi kalau yang tidak dibolehkan di Paskibra itu kita tidak boleh memiliki keluarga dalam keluarga. Nah, oke. Kita juga harus memiliki hubungan keluarga yang erat antar saling teman. Jadi nggak boleh geng-geng gitu ya kak? Iya, Circle tuh nggak boleh. Oh, Siap. siap. Dari Kak Alvaro mungkin peraturan yang lain. Peraturan yang lain kayak adab mungkin itu kayak misalnya kita ke yang lebih tua itu bisa dengan misalnya ditanya paham nggak, itu kita jawabnya itu kayak lebih ada kata tambahan itu siap paham gitu. Oke, ada siapnya nih. Kalau misalnya kita buat salah nih, kan kita juga masih belajar ya. Apa sih hukuman atau sanksi yang bakal kita dapat kalau misalnya kita melanggar? Kalau hukuman mungkin sekarang tidak diberlakukan terlebih dahulu. Tapi kalau hukuman itu 1 kali kesalahan sama dengan 5 kali push up. Oh, wow. Itu Oke. untuk dulu ya. Oh, berarti Oke. sekarang belum ada? Sekarang nggak ada. Oke, Masih nah main aman. kalian juga kan nih namanya dikasih tahu adab. Kira-kira nih saat pelatih udah ada di dalam ruangan, itu kalian tuh harus apa? Apakah masuk aja atau kalian harus ngapain gitu? Atau absen dulu Iya, gitu, atau absen doang, salaman. habis itu pulang kan nggak tahu kita. Kalau ada pelatih dalam kelas, kita harus salaman dulu, yaitu salamannya seperti ini. Contohkan nih, bisa dicontohkan. Jadi kita salaman seperti biasa, Oke. tapi tangan kita seperti ini. Oh. Kalau gini. Oke, itu tuh salaman kayak gitu identik Paskibra atau memang SMP Negeri 3 aja yang membuat gitu? Mungkin Identik dari Paskibra. dari Paskibra atau enggak Paskibra lain ada di luar sana. Cuma kalau di SMP 3 seperti ini. Oke. Nah, kalian kan tadi udah bilang nih pelatihnya itu Kak Gilang. Kira-kira sebelum itu ada nggak sih pelatih yang lain gitu? Kalau saya dan Kak Alvaro itu Tidak pelatihnya tahu. Kak Gilang dari dulu sampai sekarang. Kalau dari dulu sampai sekarang itu Kak Gilang, namun untuk generasi sebelumnya itu kita tidak tahu. Ada juga Ada. sih, apa sih? Pelatihnya Karaka. Oh ya, Kalian pernah dilatih nggak sama Karaka itu? oh pernah. Tapi Karaka saat ini sudah tidak Mengajar, tidak namun mengajar. itu Sudah dilatih ya. untuk membantu Kak Untuk Gilang membantu Kak aja. Gilang. Nah, kan katanya kalian pernah tuh diajarin nama Karaka. Kira-kira Karaka tuh cara ngelatihnya gimana? Atau cara ngelatih fisik atau mental? Kan? Atau sama dengan Kak Gilang? Gitu? Iya. Kalau Karaka melatih itu Lebih tegas. Oke. tapi disiplin juga. Betul. Siap. Nah, kalian kan punya buku merah putih nih. Kira-kira aturan dari buku merah putih tuh harus apa aja sih? Misalkan nggak boleh ditonton sembarangan atau nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Boleh yang mungkin tahu dari Kak Torik atau Kak Alvaro? Jadi kalau buku merah putih, dia aturannya tidak boleh menyentuh lantai. Oke. Kalian kan pasti punya panutan dong. Kira-kira panutan untuk gen kalian tuh apa sih? Panutannya siapa gitu? Ini dari angkatan 25. 25 ya. Itu panutan saya. Itu Karian. Mungkin panutan Katorik ada. Kalau saya dari angkatan 25 juga. Panutan saya itu Kak Eca, itu ketua Paskibra sebelumnya. Oh iya. Iya, keren tuh. Oh iya. Benar. Oke. Nah, mungkin apa lagi ya Jacqueline, kayaknya sudah cukup panjang nih kita berbincang. Iya, udah jam kulit kurang bulu sepertinya. Yes. Kita bakal menutup dulu. Oke, nah terima kasih teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih banget. Saya Tihani Uzwa dan Saya Jacqueline. Kita pamit undur diri. Jangan lupa Like, Jangan komen. lupa 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share ke keluarga kalian, grup kelas, grup sekolah, grup keluarga, apalah. Kebanyakan. Ya udah, oke. Oke.